Ririn. Nah, kita berdua hari ini akan membahas, dari kemarin kan kita udah membahas terkait pemerintahan, lalu ada BUMD, BUMN. Nah, sekarang kita akan membahas organisasi non-pemerintahan. Betul banget, dan tentunya teman-teman, sesi kali ini merupakan sesi terakhir kita. Sedih banget ya Kak Rifa, ternyata kita udah melakukan beberapa chapter. Betul. Semoga dari chapter pertama sampai terakhir itu bermanfaat buat teman-teman. Dan di spesial edisi kali ini kita ditemani oleh beberapa buku nih teman-teman. Ini sebagai mendukung budaya literasi. Betul. Nah, untuk hari ini temanya apa tuh Kak Rifa? Nah, tema kali ini itu karena organisasi non-pemerintahan. Nah, kita akan mengundang narasumber, yaitu dari komunitas ACT. Apa itu ACT? Nah, ACT itu sendiri merupakan komunitas aksi cepat tanggap. Betul banget. Nah, ACT sendiri ini itu bergerak di bidang kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa tuh? So, aku jamin kalian sekarang duduk relax, dan aku jamin setelah kalian lihat video ini kalian dapat perspektif baru terkait organisasi non pemerintahan. Jadi sit back and relax. Let's get into the insight. Nah, oke teman-teman. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Ibu Lilis yang merupakan anggota dari komunitas ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Nah, kalau ACT itu kan seperti kalimatnya itu kan gimana itu artinya itu tindakan. Nah, jadi sangat sesuai gitu ya, betul. Dengan bidangnya di kemanusiaan. Iya, betul. Nah, pasti kalau teman-teman mikir organisasi non pemerintahan itu kan berarti non-profit. Ya, betul, non-profit. Nah, itu kan pasti pencatatannya malah lebih simpel daripada yang pemerintahan. Nah, tapi sebenarnya di organisasi non pemerintahan ini itu pencatatannya ada sendiri. Nah, kalau dari perspektif hukum nih teman-teman, kadang untuk organisasi yang bersifatnya non pemerintahan ini, terlebih yang tadi kamu katakan pencatatannya itu bersifat sederhana, itu justru kadang juga menjadi celah abu-abu bagi suatu permainan nih. Nah, maka dari itu di sini kita udah menghadirkan Ibu Lilis dari salah satu anggota dari ACT. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Halo Mbak Irin, Mbak Atifa, seneng banget nih saya bisa diundang di sini. Mungkin untuk pembahasan kali ini kita chill aja ya, tapi ilmunya tetap dapat gitu. Teman-teman. Nah, oke Bu Lilis. Jadi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, boleh dong Bu dijelasin dengan bahasa yang mudah gitu, biar teman-teman yang nonton itu juga paham banget dari apa itu karakteristik dan juga standar yang dipakai di organisasi non pemerintahan. Oke, jadi singkatnya gini, di perusahaan biasa itu kan goalnya kan kita kan mencari laba ya kalau perusahaan biasa. Di pemerintah tujuannya kan menjalankan anggaran negara. Nah, sedangkan kalau di NGO ini karakteristik utamanya itu adalah akuntansi dana atau fund accounting. Kita tuh nggak nyari untung, makanya di laporan keuangan kita itu nggak kenal istilah modal ataupun ekuitas. Istilahnya diganti menjadi aset neto. Bentar-bentar, ini kan saya dari sisi hukum nih, dari perspektif hukum. Tadi saya sempat mendengar terkait modal ini dibuang kemudian diganti aset neto ya. Itu karena apa ya kalau boleh tahu, Bu? Karena uang yang masuk ke NGO itu bukan investasi yang ngarep dividen atau keuntungan gitu. Balik lagi, kita kan bukan profit tujuannya ya. Itu tuh merupakan uang titipan alias amanah nih. Nah, standar akuntansi yang ngatur ini tuh namanya ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35. Nah, di ISAK 35 ini aset neto wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aset neto tanpa pembatasan, yaitu dana yang bebas dipakai buat operasional kantor seperti gaji, karyawan, kemudian biaya listrik. Kemudian yang kedua itu ada aset neto dengan pembatasan, dana yang terikat janji dengan donatur. Oh, berarti saya paham nih. Berarti misal ada donatur yang menitipkan uang senilai 100 juta nih misal. Nah, uang 100 juta itu tujuannya untuk membangun gedung. Nah, itu kan berarti masuknya ke aset neto dengan pembatasan. Nah, ketika uang untuk membangun gedung tadi itu digunakan untuk semisal kegiatan lain kayak pembayaran listrik nih. Nah, itu apakah nanti hukumnya menjadi haram? Secara teori Mbak Tiffany udah 100% bener nih. Jadi tuh nggak boleh disentuh selain buat
misal kita ada donatur itu kita akan membuat sumur di Gaza. Nah, jadi itu nggak boleh disentuh buat selain pembuatan sumur di Gaza. Tapi di lapangan disinilah titik kritisnya nih. Pengurus itu sering kayak istilahnya meminjam dana terkait ini tuh dibuat nutupin biaya operasional kantor yang bengkak dengan gaji dengan janji yang nanti ditepatin gitu. Nah, padahal kan secara aturan akuntansi itu merupakan lampu merah atau hal-hal yang dilanggar. Tapi bentar deh Bu, kalau misal di jurnal akuntansi nih, kalau tindakan minjam meminjam antar pos itu emang bisa ya? Dan emang kalau ada tindakan seperti itu tuh tidak ketahuan di laporan keuangannya kah di akhir bulan? Terus kalau misal gimana sih cara tim keuangan itu untuk menyembunyikan saldo yang udah dipakai itu? Ini mulai kritis ya pembahasannya ya. Cukup berat gitu ya tentang. Jadi tuh kalau di komputer itu uang tuh kan kelihatan masih ada sebagai aset, tapi bentuknya piutang bukan kas real. Pas auditor datang tuh akun itu buru-buru disesuaikan kembali lewat jurnal penyesuaian atau adjusting entries, seolah-olah dananya itu udah balik. Wah, keren banget ya. Ini kan dari tadi udah membahas dari sisi akuntansi gitu ya. Itu kan berarti sebuah trik akuntansi. Tapi bukannya itu merupakan penipuan informasi ya. Terlebih yayasan itu kan lebih tujuannya itikat baiknya untuk menolong sosial, lebih ke sosial, kegiatan sosial. Bener banget. Makanya tuh kalau celah ini terus-menerus dipakai nih kita secara etika itu hukum dan akuntansi esensi dari yayasan itu sendiri itu bakal rusak kalau misal kita selalu melakukan celah-celah tersebut. Oh, berarti kalau dari siklus akuntansinya itu sejak uang itu ditransfer sama donatur lewat kris atau crowdfunding, itu jurnalnya udah langsung dikunci sesuai tujuannya gitu ya? Idealnya begitu. Siklusnya itu dimulai dari penerimaan kas. Biasanya kan kita banyak tuh netizen yang biasanya kayak open donasi untuk Gaza ataupun bencana-bencana alam yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu kan kita kan berarti kan penerimaan kas ya, kemudian dicatat di jurnal, kemudian masuk buku besar sampai jadi laporan keuangan. Untuk siklusnya sendiri itu mirip seperti perusahaan biasa. Nah, tapi kritisnya NGO itu sebesar ACT itu tuh merupakan volume transaksi nih. Kan banyak tuh yang bakal donasi, terus kita bakal menampung itu. Bayangin nih, sehari bisa ribuan transaksi receh dari retail ataupun masyarakat yang ingin menyumbangkan sedikit dari uang mereka, kemudian plus miliaran dari dana CSR korporat internasional kayak dari Boeing kemarin. Oh, itu kan berarti transaksinya itu banyak sekali ya, bisa hampir jutaan mungkin. Nah, itu gimana sih cara pihak keuangan internal untuk membedakan dan memisahkan antara keuangan yang terikat sama yang enggak gitu kan? Itu cukup rawan terjadi fraud juga ya. Gitu ya. Celahnya itu ada di alokasi biaya bersama. Nah, di NGO itu ada biaya yang bener-bener buat program, ada yang buat administrasi kantor. Jadi kayak kita ada bedain gitu antara biayanya. Pengurus yang nakal itu biasanya ngejurnal biaya personal mereka, misalnya sewa mobil mewah atau perjalanan dinas eksekutif, tapi di jurnalnya itu sebagai misal kayak biaya program A gitu. Nah, di atas kertas jurnalnya itu rapi kayak debit beban program, kemudian kreditnya kas, tapi realitanya itu kan namanya pergeseran biaya ya, atau cost shifting, buat menyembunyikan pengeluaran pribadi. Wah, ternyata cukup juga ya, gitu ya terkait permainannya. Nah, kalau iya benar, kalau dari sisi hukum sendiri apakah bisa disimpulkan kalau suatu hal tersebut terjadi itu tuh bisa memanfaatkan untuk keuntungan pribadi, terlebih suatu komunitas ini kan pasti ada pengawasnya. Betul. Nah, padahal tugasnya pengawas itu kan sebagai controlling agar kekuasaannya itu tetap terjaga dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masalahnya gini Mbak Irin, di banyak NGO besar, organ pembina, pengawas, dan pengurus itu sering kali diisi oleh lingkaran pertemanan atau kerabat yang sama. Jadi tuh fungsi pengawasan internalnya itu kayak kurang independen gitu. Mereka tuh bikin rapat pleno formalitas, tanda tangan laporan, kemudian selesai. Wah, parah banget sih itu sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misal nih aku diposisiin jadi akuntan junior di sana, kalau misal disuruh jurnal terkait bensin, mobil mewah, itu kan banyak juga ya. Terus dimasukin ke program sembako. Nah, itu kalau misal aku jadi akuntan junior kan juga takut dia jadi serba salah kalau misal
mau ditolak dan dipecat, tapi kalau misal dilakuin itu kan melanggar kode etik profesi. Nah, aku juga mau nyambung nih terkait tadi kan kamu terkait transaksinya. Ya, padahal kalau dari sisi hukum pidana gitu ya, kalaupun kamu tahu itu terjadi sebuah manipulasi istilahnya dan kamu ikut terseret, padahal kamu tahu walaupun nggak melakukan itu juga kamu termasuk bisa terseret dari kasus tersebut. Oke, jadi lanjut nih. Kalau di komunitas ACT tadi itu kan bertahun-tahun ya, dan laporannya itu pasti diaudit oleh KAP. Nah, biasanya kalau misal dapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, itu kan saya kalau misal jadi akuntan junior tuh kan jadi kayak ngerasa agak malu ya, kok bisa ada tindakan seperti itu, tapi laporan keuangannya itu bisa mendapat opini WTP. Nah, itu gimana sih kok bisa seperti itu? Sebagai akuntan junior ya misalnya ya, Iya. itu jangan malu sih, kayak ini tuh merupakan pelajaran yang penting nih. Publik itu harus paham, opini WTP itu artinya laporan keuangan itu disajikan secara wajar sesuai standar. Nah, dalam hal ini SAK 35, auditor itu cuma memeriksa apakah dokumennya lengkap dan jurnalnya klop antara debit kredit. Kemudian auditor laporan keuangan tahunan biasa itu bukan auditor forensik yang tugasnya nyari kejahatan. Kalau kwitansinya ada dan angkanya cocok ya berarti itu dapat WTP. Jadi kayak kita nggak ngaruh terkait realisasinya gimana. Jadi kalau audit itu hanya memeriksa terkait laporan keuangannya. Kalau misalnya sesuai dengan standar maka kita bisa mendapatkan WTP. Berarti besok-besok lagi kamu jangan langsung menyalahkan auditornya, karena emang kalau dari sisi pengawas selalu ada celah untuk melakukan hal manipulasi. Terlebih ya kalau di hukum kita ini nggak selalu mewajibkan untuk melakukan investasi rutin, terlebih untuk organisasi non pemerintahan. Betul. Berarti kalau misal kita bedah nih laporan keuangan dari organisasi non pemerintahan itu menurut ISAK 35 itu di bagian mana sih keburukan dari ACT ini yang paling kelihatan gitu Bu? Yang paling kelihatan di CALK itu bagian presentasi potongan dana. Berdasarkan aturan lama atau peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980, potongan dana donasi maksimalnya kan 10%. Nah, tapi ACT waktu itu memotong sampai 13,7%, bahkan lebih. Alibinya apa? Mereka itu bermanuver di celah hukum, bilang kalau mereka itu bukan sekedar pemungut sumbangan biasa, tapi lembaga kemanusiaan yang butuh operasional besar buat bayar gaji pengurus yang fantastis. Bentar deh Bu, karena ya kalau saya sempat menganalisis juga dan mengidentifikasi terkait argumen ACT itu dari sisi hukum ya, karena ada juga dari sisi pihak mereka itu bilang kalau mereka itu lembaga kemanusiaan umum, bukan lembaga zakat, karena ini pasti terjadi perbedaan sendiri, makanya aturannya itu menjadi 10% dan itu nggak mengikat. Tapi secara hierarki hukum, berdasarkan PP nomor 29 tahun 1980 nih, itu berlaku juga untuk semua jenis pengumpulan sumbangan dari masyarakat umum. Gak peduli nih mau itu labelnya lembaga seperti apa. Berarti kan tindakan mereka ini melampaui batas, potongan itu secara otomatis ilegal dong. Benar banget Mbak Iren, disitulah letak kesalahan fatal. Mereka itu merasa ada kekosongan hukum atau aturan itu sudah usang. Jadi mereka bikin interpretasi sendiri demi membenarkan pengeluaran operasional yang gede banget di laporan keuangan. Oh, berarti jadi triknya itu mereka itu memamerkan angka-angka yang berada di laporan keuangan penghasilan komprehensif biar pembaca laporan itu kagum dengan rincian-rinciannya. Nah, tapi kalau misal potongan operasionalnya itu bocor dan ditaruh di CALK, itu kan tulisannya kecil-kecil dan banyak banget ya kalau di CALK itu. Nah, karena mereka tahu, apakah itu karena mereka itu tahu kalau pembaca laporan keuangan itu nggak akan fokus ke CALK-nya itu? Memang faktanya CLK itu adalah tempat paling aman buat menyembunyikan rahasia nih, karena kan jarang ada orang awam yang mau baca sampai detail ke sana. Jadi kayak misal orang awam itu cuma kita baca terkait laporan keuangannya, jadi mereka kayak enggak mau menelusuri di CLK-nya, padahal di CLK itu merupakan sumber-sumber yang menjadi itu tuh angkanya dapat dari mana sih gitu. Iya, aduh, ngeri banget ya. Nah, berarti kalau misal laporan dari organisasi non pemerintahan itu nggak dibaca sampai akhir, sampai CALK-nya, itu kan berarti kita nggak akan tahu ya kalau misal ada masalah di dalamnya. Nah, melihat dari komunitas ACT ini ke depannya, kira-kira apa sih resiko atau kemungkinan kasus kritis yang bisa muncul di organisasi pemerintahan yang lain?
Ada 3 potensi kasus kritis yang sekarang lagi dipantau ketat sama PPATK dan regulator. Yang pertama itu ada pencucian uang atau money laundering. NGO itu kan paling gampang dipakai buat muter uang haram nih, tinggal masuk sebagai donatur anonim atau biasanya kan hamba Allah gitu dalam jumlah besar. Kemudian yayasan bikin program beli aset, tanah atau gedung, kemudian uangnya otomatis jadi bersih. Selanjutnya ada penghindaran pajak atau tax avoidance. Banyak orang kaya itu bikin yayasan nirlaba, kayak mindahin aset ke sana supaya nggak kena pajak tinggi atau pajak warisan, padahal yayasannya itu tetap dikendalikan keluarga sendiri. Jadi kayak buat alibi, buat memindahkan agar mereka itu tidak membayar pajak gitu. Kemudian selanjutnya ada transfer pricing terselubung. NGO itu bikin anak usaha komersial, misal kayak vendor catering atau percetakan. Lalu NGO itu beli barang ke vendor itu dengan harga yang di markup gila-gilaan. Nah, uang donasi pabrik akhirnya balik lagi ke kantong pribadi pengurus lewat jalur bisnis. Wah, ternyata permainannya cukup seram juga ya. Saya cukup tertarik nih sama yang contoh ketiga, yaitu tadi transfer pricing terselubung. Nah, betul banget. Berarti skenario-nya itu kurang lebih ketika NGO ini misal dapat donasi nih 1 miliar dan itu untuk buat program sembako. Nah, untuk sembakonya ini dari NGO ini sendiri beli di PTX, misal di mana PTX ini ternyata itu saudaranya si ketua yayasan ini. Nah, makanya bisa dilakukan manipulasi. Caranya adalah dengan harganya itu dinaikin sementara kualitasnya itu turun. Padahal secara sisi hukum nih ini merupakan konflik kepentingan yang parah dan merupakan penyalahgunaan wewenang nirlaba. Nah, tapi kalau misal dari sisi akuntansi nih, nah misal pas di audit, nah transaksi itu tuh sebenarnya kelihatan sah-sah aja karena saat pembelian itu kan ada nota pembelian dari PTX tadi. Nah, untuk arus kas yang keluar itu kan tercatat jelas untuk pembelian sembako, bukan untuk memperkaya diri. Jadi cerdas banget sebenarnya trik-trik seperti itu. Selalu ada celah gitu ya. Karena kan kalau dari sisi akuntansi mereka hanya lihat dokumen fisiknya, oh ada bukti, bener-bener ada. Cuman secara realitanya kan kita nggak tahu gitu ya. Sementara audit sendiri kan juga mengecek cross-checknya itu berdasarkan bukti-bukti, salah satunya nota dan sebagainya seperti itu. Bener banget nih, makanya ke depan tantangan terbesar akuntan dan penegak hukum adalah mendeteksi hubungan istimewa di balik vendor-vendor NGO ini. Nggak bisa lagi cuma lihat kecocokan nominal di nota belanja. Nah, kalau dari sisi hukum nih, dari perspektif hukum, kalau sistem pengawasan di NGO sendiri di Indonesia nggak diperketat dengan mewajibkan audit kinerja, karena tadi udah dijelaskan kalau audit hanya sekedar cek dokumen kan realisasinya itu bisa terjadi manipulasi. Betul. Gitu ya. Kasus kayak ACT ini cuman bakal menjadi fenomena gunung es belaka karena bakal ada banyak modus-modus yang lebih rapi dan pasti lebih adaptif gitu. Ya, betul. Setuju banget sih sebenarnya. Nah, jadi buat teman-teman akuntansi ini, kalian jangan hanya fokus terhadap kemampuan kalian untuk ke jurnal aja, tapi kalian itu harus bisa memahami terkait etika-etika profesi dan juga kemampuan untuk melihat angka-angka tersebut. Nah, oke, Bu Lilis dan juga Irin, kita kan tadi udah mengulik habis nih tentang baik buruknya dan juga celah di sistem-sistem yang lama. Nah, sekarang nih kalau misal kita itu akan mencari solusi buat kedepannya, di dunia akuntansi ini kan lagi rame ya soal bahas sistem blockchain atau namanya itu distribute ledger technology buat organisasi non pemerintahan ini di global. Nah, logikanya jadi kalau misal tiap kali ada donatur yang mentransfer donasi langsung tercatat di blockchain itu. Nah, yang nggak bisa dimanipulasi gitu. Jadi itu kan nanti harusnya ada celah-celah cost shifting atau akun dana talangan yang akan otomatis mati juga dong, Bu Lilis. Secara sistem akuntansi digital itu merupakan solusi yang revolusioner. Kalau kita pakai smart contract, nah aliran dana itu bisa dikunci secara otomatis. Misal dana sumber Gaza itu hanya bisa cair kalau misal mendeteksi verifikasi koordinat proyek atau vendor yang tervalidasi di sistem. Jadi itu nggak ada lagi celah buat mindahin kas secara manual di akhir bulan pakai akun perantara. Kemudian transparansinya bersifat real time, bukan menunggu laporan tahunan. Sebentar deh, Tiff, dan mohon maaf nih Bu Lilis, kalau saya boleh masuk juga dari sisi hukum, ini bakal memicu sakit kepala buat regulator. Terlebih status hukum aset digital sendiri atau kripto di Indonesia kan masih ketat ya dan diatur sebagai komoditi oleh Bapeti.
bukan sebagai alat pembayaran yang sah menurut undang-undang. Nah, untuk undang-undangnya sendiri itu adalah undang-undang mata uang. Nah, kalau NGO sendiri ini, NGO lokal tepatnya, mulai menerima dan menyalurkan donasi itu pakai crypto wallet. Legalitasnya itu gimana dari terkait transaksinya? Dan kemudian siapa sih yang bertanggung jawab kalau misal terjadi salah transfer atau hack? Hukum kita kan belum siap untuk melindungi donatur untuk area tersebut gitu. Nah, setuju banget sih sebenarnya. Berarti kan sebenarnya di sistem akuntansi ini kan menuntut adanya transparansi radikal di teknologi baru. Nah, tetapi payung hukumnya itu tuh belum siap untuk memitigasi resiko-resikonya. Bener banget itu. Ditambah lagi kan secanggih apapun teknologinya, kalau private key atau kendali dompet digitalnya cuma dipegang sama satu orang pengurus secara personal itu tanpa sistem multi signature atau persetujuan bersama, resiko pelarian aset ke bursa luar negeri itu malah jauh lebih cepat dibanding era asetnya dulu. Teknologi cuma alat, kemudian tata kelolanya tuh yang tetap nomor satu gitu. Wah, oke. Sangat menarik sekali dan mendaging sekali untuk pembahasan kali ini. Tadi kita udah mengkolaborasikan dari perspektif ekonomi, akuntansi lebih tepatnya, dan juga dari perspektif hukum. Betul banget. Terima kasih banyak sebesar-besarnya dan apresiasi tinggi-tingginya. Terima kasih Bu Lydia sudah berkenan untuk hadir di program kami berdua. Terima kasih juga Mbak Arin, Mbak Atifa, dan teman-teman. Semoga ilmu saat ini tuh bisa bermanfaat ya buat kita semua. Oke, terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini itu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah. Betul banget, dan tentunya video kali ini menjadi video penutup dari sesi ekonomi kita saat ini, dan ditunggu untuk season selanjutnya. Mungkin kita bakal bahas terkait hal lain di luar ekonomi. Dan